Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Adinda Kurniawati dengan NPM 2404 10 10 120. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah teori administrasi negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa penanganan COVID-19 di Indonesia menggunakan konsep networking governance. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu peristiwa besar yang menguji kapasitas negara dalam mengelola masalah publik. Di Indonesia, COVID-19 tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak luas pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Banyak aktivitas masyarakat yang terhenti hingga menyebabkan angka pengangguran meningkat. Situasi ini menunjukkan bahwa COVID-19 adalah masalah yang sangat kompleks dan tidak bisa ditangani dengan cara-cara birokrasi biasa. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian. Karena negara memiliki keterbatasan sumber daya, informasi, dan kapasitas pelaksanaan, oleh karena itu, penanganan COVID-19 di Indonesia menggunakan pendekatan networking governance, yaitu pendekatan tata kelola yang menekankan kerjasama dan kolaborasi antar banyak aktor dalam sebuah jaringan. Networking governance memandang bahwa kebijakan publik dihasilkan melalui interaksi berbagai aktor yang saling bergantung satu sama lain. Dalam konteks COVID-19, aktor-aktor yang terlibat sangat beragam. Yang pertama ada pemerintah pusat yang berperan penting sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan utama. Pemerintah pusat menetapkan berbagai kebijakan seperti pembatasan sosial, kebijakan vaksinasi, protokol kesehatan, serta alokasi anggaran penanganan pandemi. Namun, kebijakan pemerintah pusat tidak akan berjalan tanpa peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertugas menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam tindakan nyata di lapangan sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Misalnya, kebijakan pembatasan aktivitas diterapkan dengan cara yang berbeda antara kota besar dan daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan saling ketergantungan antara pusat dan daerah. Kemudian ada tenaga kesehatan dan rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta. Tenaga kesehatan dan rumah sakit menjadi aktor yang sangat krusial. Mereka berada di garis terdepan dalam menangani pasien COVID-19, melakukan tes, perawatan, hingga vaksinasi. Tanpa peran tenaga kesehatan, kebijakan apapun tidak akan berdampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, sektor swasta juga terlibat dalam penyediaan alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan vaksin. Perusahaan swasta membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan logistik yang besar selama pandemi berlangsung. Masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, relawan, serta tokoh masyarakat juga ikut berperan aktif. Misalnya dalam kegiatan edukasi, bantuan sosial, dan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan. Dalam networking governance, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai aktor penting. Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, kesediaan mengikuti vaksinasi, dan solidaritas sosial menjadi faktor penentu keberhasilan penanganan pandemi. Namun, penerapan networking governance dalam penanganan COVID-19 tidak berjalan tanpa hambatan. Salah satu hambatan utama adalah masalah koordinasi antar aktor. Pada awal pandemi, sering terjadi perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang menimbulkan kebingungan di masyarakat. Selain itu, perbedaan kapasitas daerah dalam hal fasilitas kesehatan dan anggaran menyebabkan hasil penanganan pandemi tidak merata. Hambatan lain yang cukup serius adalah masalah komunikasi publik. Informasi yang tidak konsisten dan maraknya hoax membuat sebagian masyarakat ragu terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam networking governance, kepercayaan antar aktor menjadi faktor yang sangat penting.
Model networking governance yang berkembang dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kolaborasi yang dipimpin oleh negara. Pemerintah tetap memegang kendali utama, tetapi membuka ruang kolaborasi dengan aktor non-negara. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi yang terus berubah. Kemudian saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai program Kader Surabaya Hebat dalam paradigma New Public Governance. Program Kader Surabaya Hebat merupakan salah satu contoh kebijakan publik di tingkat daerah yang menunjukkan perubahan cara pemerintah dalam mengelola masalah sosial. Program ini dirancang oleh pemerintah Kota Surabaya untuk membantu menangani berbagai persoalan masyarakat, khususnya masalah stunting, dengan melibatkan warga secara langsung sebagai bagian dari solusi. Jika dianalisis menggunakan perspektif New Public Governance, program Kader Surabaya Hebat dapat dikatakan sebagai bentuk nyata penerapan paradigma tersebut. Paradigma New Public Governance berpijak pada pemahaman bahwa masalah publik saat ini semakin kompleks dan tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah saja. Masalah stunting misalnya, tidak hanya disebabkan oleh kurangnya layanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, tingkat pendidikan orang tua, pola asuh anak, lingkungan, serta budaya masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan kerjasama oleh banyak pihak. Dalam konteks ini, pemerintah Kota Surabaya tidak memposisikan diri sebagai aktor tunggal yang mengatur semuanya secara hierarkis. Pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan pengarah kebijakan. Pemerintah menyediakan regulasi, anggaran, pelatihan kader, serta sistem pendukung seperti puskesmas dan posyandu. Peran pelaksanaan langsung di lapangan justru diberikan kepada kader Surabaya Hebat yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Kader Surabaya Hebat memiliki posisi yang sangat strategis. Karena berasal dari lingkungan tempat mereka bertugas, kader memiliki kedekatan sosial dengan warga. Mereka memahami kondisi keluarga, kebiasaan masyarakat, dan permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Kader bertugas melakukan pendataan keluarga berisiko stunting, memberikan edukasi gizi kepada ibu hamil dan ibu balita, memantau pertumbuhan anak, serta membantu menghubungkan masyarakat dengan layanan kesehatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam paradigma New Public Governance, masyarakat tidak lagi dianggap sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai mitra pemerintah. Hasil kebijakan, yaitu penurunan angka stunting, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Inilah yang disebut sebagai co-production, yaitu produksi layanan publik secara bersama-sama. Selain kader dan pemerintah kota, program Kader Surabaya Hebat juga melibatkan aktor lain seperti tenaga kesehatan, kader posyandu, RT atau RW, serta organisasi masyarakat. Keterlibatan banyak aktor ini membentuk jejaring kerjasama lintas sektor. Dalam jejaring tersebut tidak ada aktor yang bekerja sendiri, melainkan saling bergantung satu sama lain. Namun, penerapan paradigma New Public Governance dalam program ini juga menghadapi berbagai hambatan. Hambatan pertama adalah perbedaan kapasitas kader. Tidak semua kader memiliki kemampuan komunikasi, pengetahuan gizi, dan pemahaman kebijakan yang sama. Hal ini dapat memengaruhi kualitas pendampingan yang diberikan kepada masyarakat. Hambatan kedua adalah ketergantungan pada kader sebagai relawan. Karena sebagian kader bekerja secara sukarela atau dengan insentif terbatas, muncul tantangan dalam menjaga motivasi dan keberlanjutan program. Jika tidak dikelola dengan baik, program dapat mengalami penurunan kinerja dalam jangka panjang. Hambatan ketiga adalah koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.
Penanganan stunting melibatkan banyak sektor, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Jika koordinasi antar instansi tidak berjalan optimal, maka program berisiko berjalan secara parsial dan kurang efektif. Meskipun menghadapi hambatan, program Kader Surabaya Hebat tetap menunjukkan bahwa pendekatan New Public Governance mampu menghadirkan kebijakan yang lebih responsif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program ini membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat bukan sekedar pelengkap, melainkan kunci utama dalam keberhasilan kebijakan publik. Kemudian saya akan menjelaskan mengapa New Public Governance menjadi solusi dibandingkan dengan paradigma lain. Paradigma New Public Governance saat ini dipandang sebagai pendekatan yang paling relevan dalam administrasi publik modern. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan paradigma-paradigma sebelumnya dalam menjawab tantangan masalah publik yang semakin kompleks. Paradigma Old Public Administration menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang mengendalikan masyarakat melalui struktur hierarkis dan aturan formal. Pendekatan ini efektif ketika masalah publik masih sederhana dan negara memiliki kapasitas penuh. Namun dalam konteks masalah modern seperti pandemi, stunting, dan kemiskinan, paradigma ini menjadi kurang adaptif. Proses birokrasi yang kaku seringkali lambat dalam merespon perubahan di lapangan. Sementara itu, paradigma New Public Management muncul sebagai kritik terhadap birokrasi yang dianggap tidak efisien. Paradigma ini menekankan efisiensi, kinerja, dan mekanisme pasar. Meskipun membawa perbaikan dalam manajemen organisasi publik, paradigma ini seringkali mengabaikan nilai-nilai publik seperti keadilan sosial, partisipasi, dan solidaritas. Pelayanan publik cenderung dipandang sebagai produk, bukan sebagai proses sosial. New Public Governance hadir sebagai jalan tengah sekaligus penyempurna. Paradigma ini mengakui bahwa pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan kerjasama dengan aktor lain, seperti masyarakat, sektor swasta, dan organisasi sosial. Masalah publik dipahami sebagai tanggung jawab bersama. Dalam New Public Governance, peran pemerintah bergeser dari command and control menjadi pengelola jejaring. Pemerintah tidak lagi memerintah secara sepihak, tetapi membangun kolaborasi, memfasilitasi dialog, dan menciptakan kepercayaan antar aktor. Pendekatan ini sangat penting dalam menghadapi masalah publik yang bersifat lintas sektor dan lintas aktor. Keunggulan lain dari New Public Governance adalah kemampuannya dalam meningkatkan legitimasi kebijakan. Ketika masyarakat dilibatkan sejak awal, kebijakan akan lebih mudah diterima dan dijalankan. Masyarakat merasa memiliki kebijakan tersebut, sehingga tingkat kepatuhan dan partisipasi menjadi lebih tinggi. Contoh empiris di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan New Public Governance lebih efektif, yaitu dalam penanganan COVID-19 yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat. Program penanganan stunting, termasuk Kader Surabaya Hebat, juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat menghasilkan kebijakan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, New Public Governance lebih mampu memanfaatkan modal sosial masyarakat seperti kepercayaan, jaringan sosial, dan solidaritas. Modal sosial ini tidak dimiliki oleh paradigma sebelumnya, tetapi sangat penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Selain itu, New Public Governance lebih mampu memanfaatkan modal sosial masyarakat, seperti kepercayaan, jaringan sosial, dan solidaritas. Modal sosial ini tidak dimiliki oleh paradigma sebelumnya, tetapi sangat penting dalam konteks masyarakat Indonesia
yang majemuk. Dengan demikian, New Public Governance menjadi solusi karena mampu menjawab tantangan administrasi publik modern secara lebih komprehensif. Paradigma ini tidak hanya mengejar efektivitas dan efisiensi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan keberlanjutan kebijakan publik. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.